Gue yakin nih, kita semua pasti pernah diajarin gini sama orang tua kita. Kalau mau jadi orang sukses, jangan males, jangan boros, jangan ngutang. Mesti hemat dan rajin menabung, karena menabung itu pangkal kaya. Tapi pas udah gede dan kerja, ya notabene udah OTW jadi orang sukses, hidup kita kok ya kayak gitu-gitu aja ya. Kayak kagak, jadi influencer kagak, mau bayar CC aja minimum payment terus. Nggak jauh-jauh dari lingkaran pengabdi gajian, yang tiap tanggal tua udah harap-harap kardus, sembari ngeliat ada sisa mie instan berapa bungkus. Yang pas gajian, angka paling depan di tabungan langsung turun tingkat. Yang kalau pergi ke restoran mau makan, bukannya ngeliat jenis makanan, tapi ngelirik ke kanan ke tabel harga. Terus ala belanja di marketplace, langsung sort dari harga yang paling rendah. Yang kalau lihat baju di Uniqlo atau H&M, langsung tuh ke arah-arah promo. Terus ngintip tag harganya duluan. Apa emang ini perjalanan buat jadi orang? Nah, ini dia nih ceritanya rakyat jelata. Pada kenyataannya, kita belum jadi orang seperti wejangan orang tua kita ketika kecil. Padahal kita udah ngelakuin semua yang dianjurkan dan menghindari yang dilarang. Terus apa yang salah? Nah, tonton terus ya, karena gue akan bahas di video ini. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Buat yang pertama kali nonton, salam kenal. Di sini gue ngebahas investasi, ekonomi, kemerdekaan finansial secara praktis, realistis, dan apa adanya. Ingat ya guys, merdeka finansial itu pilihan. Saking terstigmanya di kepala kita, kalau berhemat dan rajin menabung itu punya konotasi yang baik, yang positif, yang bijak. Coba lihat aja tuh gimana sinetron di TV. Pemeran utamanya, karakternya biasanya dari orang-orang kelas bawah, yang sederhana dan kalangan tertindas. Kemudian dia akan berakhir bahagia dan kaya raya, menikahi pangeran impiannya. Tapi ya itu bualan hiburan eskapis lah, yang bikin penontonnya cuma bisa mimpi di siang bolong. PHP. Realitanya jelas nggak akan kayak akhir kisah sinetron yang kita tonton. Bukannya jadi kaya dan bahagia, malah tetap akan tertindas dan merana. Nah, walaupun gitu, mindset itu kita bawa terus sampai gede, sampai dewasa. Bahwa hemat itu pangkal kaya, hemat itu bijak, hemat itu baik. Apalagi sabar sampai nunggu nanti diselamatkan oleh Prince Charming. Kalau bahasa kerennya para influencer dan financial planner di luar sana, menabunglah dengan berapapun yang kamu punya. Menabung bukanlah masalah pendapatan, tapi masalah disiplin. Mesti alokasi minimal 15% dari pendapatan setiap bulan. Katanya sih gitu. Terus kita bakal jadi kaya dengan menabung. Berhasilkah kita jadi orang sukses dengan mindset hemat, rajin, dan sederhana itu? Yeah right, menabung. Menabunglah dari sekarang, maka dalam waktu 18.615 hari, maka niscaya kamu udah berhasil jadi milioner. Kenyataannya, yang bisa meranin karakter jahat adalah si kaya yang boros. Dalam kehidupan aslinya adalah orang-orang yang posisinya di atas langit, yang dilulukan, didengar, dan dicari pendapatnya. Padahal ya boros dan hidup seenak jidat dan perut dia aja. Ya emang sih kebanyakan anak orang hebat juga. Tapi yang kejadian dalam realitasnya itu, orang yang berhasil mencapai kesuksesan umumnya terbatas pada segelintir orang yang emang punya anugerah sendok perak dari lahir. Orang-orang ini diberkahi network dan kesempatan yang luar biasa banyak. Sementara kalangan rakyat jelata kayak kita yang hidup dengan doktrinasi harus hemat, rajin, dan sederhana, cuma bisa hidup dalam harapan dan mimpi kosong, ya tetap gini-gini aja tuh. Hidup gak jauh dari cicilan. Ada sih yang emang berhasil bikin lompatan, tapi ya one in a million, one in a lifetime. Kepikir gak sih lo, kok gak adil amat ya?
Yang jadi orang benar bukannya si protagonis miskin yang tertindas, tapi antagonis jahat yang kaya dan hidup seanak udelnya. Anyway, gue cerita kayak gini dari posisi yang sama dengan kita sesama rakyat jelata. Tapi dalam perjalanan gue kerja bareng orang kaya yang hidup mewah, yang jadi orang nih ya, ada beberapa hal penting yang gue pelajari yang selama ini luput dari perhatian kita. Dan ketika kita berbicara dan mempertanyakan, kok nggak adil sih? Karena ya emang nggak adil. Pertama-tama coba kita lihat dulu dari negara-negara maju dan besar dunia. Tahu nggak sih lo, kalau negara-negara maju itu utangnya banyak? Nah, coba cek video saya berdasi berjudul Benarkah Indonesia Terlilit Hutang? Di video itu, kurang lebih gue jelasin gimana proporsi hutang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Negara-negara maju itu, apa mereka jadi maju karena menabung, hemat, rajin, dan hidup sederhana? Mereka jadi maju karena utang. Oke, sebelum gue dituduh menyesatkan dan menjerumuskan, gue jelasin lebih lanjut ya. Coba lihat aja AS, Jepang, Jerman, you name it lah. Semua itu punya utang segede-gede gaban. Tapi jangan salah ya, utang ini bukan utang CC atau pinjol yang kita dengar di koran dan baca di radio. Utang ini adalah modal bisnis yang dimanfaatkan untuk melompat lebih tinggi. Suatu negara jadi maju karena memberikan daya ungkit pertumbuhan mereka dengan menggunakan utang. Kerja keras mereka jadi bermanfaat berkali-kali lipat lebih besar karena menggunakan utang sebagai daya ungkitnya. Masih sulit nerimanya? Coba kita balik lagi ke skala mikro. Lihat deh di bank-bank besar. Kira-kira yang minjem dana untuk modal bisnis itu, kita para rakyat jelata atau mereka orang-orang kaya? Mereka yang mau buka warung rokok atau mereka yang mau buka franchise buat ekspansi ke kota lain? Kalau kita mah nggak usah jauh-jauh. Utangnya paling muter-muter tuh di kartu kredit, cicilan rumah, personal loan, pay letter, atau pinjol. Utang-utang konsumtif yang malah ngerogotin tabungan kita. Sementara orang-orang kaya ini berutang untuk ekspansi bisnis mereka. No wonder kan, mana yang makin kaya, mana yang makin miskin. Sebelum terkesima dan terkaget-kaget, ini masih cara pikir klasik dan udah mau ketinggalan zaman. Sekarang ternyata ada lagi yang lebih keren dan lebih maju. Tahu nggak apa? Bakar duit. Cara cepat untuk lebih maju adalah dengan buang-buang uang. Ala Sultan, bagi-bagi rezeki. Duit dibakar terus. Cara ngelihatnya jangan dari sudut pandang berapa yang lo punya sekarang, tapi berapa yang bisa lo punya nanti dengan pengorbanan yang lo lakuin sekarang. Nggak terpaku pada apa yang di depan mata sekarang, tapi jadi visioner melihat di mana kita nanti. Dan dari situ kita melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai titik itu. Yes, ini seperti yang dilakukan deretan startup unicorn di Indonesia yang bisa ngasih voucher diskon nggak masuk di akal sampai berbulan-bulan, yang bisa ngasih bebas ongkir kalau perlu mereka bayarin lo biar lo order di app mereka. Apa mereka ngasih diskon karena mereka lagi beramal bakti atau CSR? Ya kali. Itu karena mereka punya tujuan, punya goal untuk jadi jauh lebih besar. Maka dari itu mengorbankan segala cara yang painful sekarang, kayak strategi bakar duit ini. Konsep ini juga bisa berlaku ketika ngomongin diri kita sendiri. Ketika kita lagi mengejar pertumbuhan, layaknya negara maju dan para startup unicorn, maka yang dilakukan alih-alih berhemat adalah menginvestasikan uang tersebut. Apalagi kalau bukan untuk optimalisasi pertumbuhan kita ke depan nanti. Misalnya, gampangnya nih ya, daripada ditimbun di celengan dan dalam rekening, kita bisa pakai uang itu untuk pengembangan diri kita. Bisa dengan lanjut sekolah lagi, atau ambil kursus buat nambah skill. Kita bisa banyak berinvestasi pada penampilan kita supaya semakin menarik. Atau kalau perlu kita royal, nggak pelit, untuk tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Bisa buat pansos juga loh. Pansos? Bentar, nggak salah nih gue. Sabar, nanti gue jelasin lebih lanjut.
Investasi itu artinya bukan cuma buat beli saham atau surat utang negara ya. Nah, banyak kan di sini yang mikir bahwa kalau udah dengan bikin trading plan, merhatiin harga, nyari info, maka bisa dapat untung ratusan bahkan ribuan persen. Padahal faktanya sih udah bisa kita lihat dan terbukti dalam jangka panjang. Investasi yang secara sustain jangka panjang ya, bukannya hanya dalam hitungan tahun aja, mentok-mentok dengan investor paling hebat sedunia sekalipun, paling sekitar 20% angka returnnya. Jadi kenapa juga kita ngabisin waktu, energi, dan pikiran buat nyari spekulasi, nyari waktu yang gak masuk akal. Dengan mendedikasikan waktu terlalu banyak di sana, malah menyia-nyiakan waktu buat mesin pertumbuhan yang paling penting dalam jangka panjang, yaitu diri kita sendiri. Apa yang gue pahami dari bekerja bareng kalangan orang-orang kaya dan sukses ini, ada 2 pelajaran penting yang kita semua gak dapet pas kecil dulu. Yang pertama adalah pandangan mereka soal utang. Kita nggak bahas soal agama ya. Mereka melihat utang sebagai peluang daripada sebagai risiko. Utang adalah sesuatu yang baik daripada sesuatu yang berkonotasi negatif. Tentu mereka juga bijak dan penuh perhitungan buat ngelihat bunga dan peluang penggunaannya ya. Balik lagi, bukan utang untuk konsumtif, tapi produktif dan pengembangan serta ekspansi. Yang kedua adalah eksklusivitas mereka sebagai kalangan elit yang nggak kita punya. Punya orang tua siapa, mau bikin itu di mana aja, pasti udah ada networknya. Kenalannya banyak dan strategis. Ya kalau kita orang biasa mah susah kalau gaulnya cuma sama dia lagi. Kalau ngomongin yang kaya makin kaya, mereka yang koneksinya kencang bakal makin dimudahkan, bahkan sampai kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau pakai token followers, semua bisa gratis tuh. Mulai dari makan, minum, tidur, BAB, nggak perlu keluar duit alias di endorse. Apalagi kalau ngadain acara ulang tahun atau nikahan, ngantri itu pada brand-brand. Tapi sebenar-benarnya sejatinya, kalau mau naik kelas, ya emang harus bansos sih. Ini nih yang tadi gue mau bahas. Kesannya selama ini pansos itu hal yang menyedihkan dan bikin geleng-geleng kepala kan. Gue ngomongin soal pansos yang elegan. Misalnya bergaul dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi, atau mereka yang punya pengalaman yang udah terbukti sukses. Jadi ibarat kata follow orang-orang yang terbukti beneran sukses dari kerja keras, temenan sama orang-orang itu, entah di LinkedIn, atau banyak ngobrol sama pengusaha dan CEO. Pernah nonton Molly's Game yang diadaptasi dari buku biografinya Molly Bloom? Dia ex-atlet ski olimpiade yang cedera dan banting setir jadi bandar poker buat orang-orang terkaya, terkenal, dan sukses. Selama poker kan para pemainnya ngobrol tuh. Pelan-pelan dia belajar deh dari nggak sengaja dengar obrolan itu. Banyak hal, istilah, dan pembelajaran baru yang dia dapat. Nggak terus hidup dalam zona nyaman dan cuma follow akun-akun lambe dan drama opang. Kalau gitu akhirnya hidup ya gini-gini aja terus. Nah, daripada berpikir hemat, rajin, dan sederhana, mereka yang sukses menggunakan 2 faktor tersebut. Jadi hemat pangkal kayakah kuncinya? Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.